Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Yuliasmin, NIM 20021050003, kelas Teknik Komputer A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai metodologi pengembangan sistem. Adapun pokok pembahasannya yaitu: 1. Pengertian metodologi sistem. Kedua, mengapa pengembangan sistem menggunakan metodologi. Ketiga, prinsip pengembangan sistem. Keempat, metodologi dalam pengembangan sistem. Kelima, fase pengembangan. Adapun tujuan pokok pembahasan yaitu: 1. Mengetahui pengertian metodologi sistem. Yang kedua, mengetahui mengapa pengembangan sistem menggunakan metodologi. Yang ketiga, mengetahui prinsip pengembangan sistem. Yang keempat, mengetahui metodologi dalam pengembangan sistem. Yang kelima, mengetahui fase pengembangan. Pendahuluan. Perkembangan sistem informasi yang sangat pesat telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Lalu, perkembangan sistem informasi ini memengaruhi hampir semua kegiatan manusia, mulai dari kegiatan manusia sehari-hari sampai dengan bisnis. Tak terkecuali, sistem akuntansi pun juga memanfaatkan perkembangan dari sistem informasi yang sudah berkembang sedemikian pesatnya ini. Lebih jauh lagi, sistem informasi yang baik dapat mendukung perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pembahasan yaitu metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Metodologi meliputi: yang pertama, aktivitas yang dilakukan pada setiap langkah atau fase. Kedua, peranan individu dan kelompok dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, deliverables dan standar kualitas bagi setiap aktivitas. Yang keempat, peralatan atau tools dan teknik yang digunakan untuk setiap aktivitas. Mengapa pengembangan sistem menggunakan metodologi? Yang pertama, agar memastikan pendekatan yang konsisten dalam setiap proyek. Yang kedua, agar mengurangi resiko yang berkaitan dengan kesalahan dan menghindari jalan pintas. Yang ketiga, agar menghasilkan dokumentasi yang konsisten dan lengkap untuk setiap proyek. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama yaitu melibatkan pengguna dan pemilik sistem atau get the owners and user involved. Sangat penting dalam kesuksesan pengembangan sistem untuk melibatkan pengguna dan pemilik sistem. Yang kedua, gunakan pendekatan penyelesaian masalah atau use of problem solving approach. Teliti dan mengerti masalah dan konteks sistem. Tentukan kebutuhan bagi setiap penyelesaian masalah. Ketahui alternatif pemecahannya dan coba pilih yang terbaik. Kemudian desain dan implementasikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah meneliti nilai atau kesan penyelesaian masalah tersebut dan coba untuk memperbaikinya. Yang ketiga, fase dan aktivitas atau establish phases and activity. Secara umum terdapat 5 fase dasar dalam pengembangan sistem, yaitu: yang pertama, tinjauan sistem, yang kedua, analisis sistem, yang ketiga, desain sistem, keempat, implementasi sistem, dan yang kelima, penunjang sistem. Keempat, standar bagi pembangunan dan dokumentasi yang konsisten atau establish standard for consistent development and documentation. Standar pengembangan sistem biasanya menerangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, garis panduan underscore kebutuhan dokumentasi. Yang keempat, kriteria pengukuran kualitas. Yang kelima, lihat sistem sebagai investasi penting atau justify system as capital investment. Sistem informasi merupakan investasi penting. Oleh karena itu, terdapat 2 isu yang harus dipertimbangkan, yaitu pemecahan masalah dan feasibilitas, terutama dari segi signifikan biaya. Signifikan biaya adalah hasil perbandingan di antara biaya pengembangan yang dijalankan dengan manfaat sistem. Yang keenam, jangan takut untuk
dan membetulkan ruang lingkup atau don't be afraid to cancel. Ada kalanya setiap proyek yang dibatalkan tersebut memiliki lebih rendah biayanya dibandingkan dengan apabila proyek tersebut diteruskan dengan memiliki banyak masalah. Kemudian menentukan checkpoint feasibilitas proyek dengan mempertimbangkan yang pertama, pembatalan proyek jika proyek tersebut tidak feasible. Kemudian yang kedua, penilaian semua biaya dan jadwal jika ruang lingkup proyek dibesarkan. Yang ketiga, kecilkan ruang lingkup jika anggaran dan jadwal dibekukan dan tidak mencukupi untuk menampung semua tujuan proyek. Yang ketujuh, the five and conquer. Setiap sistem merupakan pembagian dari sistem yang lebih besar atau super system, dan memiliki sistem yang lebih kecil atau subsistem. Pecahkan sistem kepada subsistem supaya mudah untuk mengontrol masalah dan mengembangkan sistem yang lebih besar. Yang kedelapan, desain sistem for growth and change. Kebanyakan sistem analisis mengembangkan sistem mengikuti perkembangan yang secara langsung dirasakan pada saat ini. Entropi itu kerusakan yang biasa berlaku dan tidak bisa dihindari oleh sistem. Metodologi dalam pengembangan sistem. Terdapat beberapa metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, diantaranya yaitu yang pertama, metodologi PAS atau Forecasting and Assessment and System and Technology. Yang kedua, metodologi Life Cycle Project. Yang ketiga, metodologi CASE atau Computer Aided System Engineering. PAS atau Forecasting and Assessment in Science and Technology merupakan salah satu metodologi pengembangan sistem. Terdapat 8 fase pengembangan yang digunakan dalam metodologi PAS. Terdapat pula beberapa simbol yang digunakan dalam bentuk PAS yang memiliki fungsi masing-masing. Simbol. Keterangan PAS Life Cycle and Methodology terhadap simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama, segi 4 bulat, yaitu fase pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, anak panah hijau tebal, yaitu aliran informasi yang memulai proyek PAS. Yang ketiga, anak panah hitam tebal, yaitu deliverables atau output utama setiap fase. Setiap deliverable mempunyai dokumentasi atau spesifikasi penting. Deliverable sebuah fase bisa menjadi input kepada fase yang lain. Yang keempat, anak panah hitam tipis dua arah, yaitu aliran informasi sekunder dan komunikasi. Aliran terdiri dari pembicaraan, musyawarah, surat, memo, laporan, dan lain-lain. Yang kelima, segi 4 atau individu, yaitu yang kelima itu segi 4, yaitu individu atau organisasi yang berinteraksi dengan sistem analisis. Keenam, bulatan hitam, yaitu checkpoint, di mana peserta proyek perlu menilai lagi feasibilitas dan ruang lingkup proyek. Fase pengembangan. Pada fase pengembangan ini terdiri dari 8 fase, yaitu yang pertama fase tinjauan, penentuan konteks, ruang lingkup, anggaran, staf, dan jadwal proyek. Yang kedua, fase kajian, yaitu mengetahui dan menganalisis domain masalah bisnis dan teknikal untuk setiap masalah, sebab dan kesan tertentu. Ketiga, fase definisi, yaitu mengetahui dan menganalisis kebutuhan bisnis yang bisa digunakan untuk penyelesaian teknikal suatu masalah. Yang keempat, fase konfigurasi, yaitu mengetahui dan menganalisis beberapa penyelesaian teknikal yang bisa mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan bisnis. Output fase ini adalah penyelesaian target dan feasibilitas. Yang kelima, fase pembelian, yaitu mengetahui dan menganalisis produk, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan dibeli untuk kebutuhan proyek. Yang keenam, fase desain, yaitu menentukan kebutuhan teknikal untuk penyelesaian target. Kemudian yang ketujuh, yaitu fase pembangunan, yaitu mengembangkan dan menguji penyelesaian sistem prototype. Yang ketujuh, yang kedelapan, fase penghantaran, yaitu menggunakan sistem dalam produksi sehari-hari. Life cycle project. Selepas pengembangan sistem selesai, perlu dibuat
penunjang sistem, yaitu pemeliharaan secara terus-menerus terhadap sistem, termasuk di dalamnya adalah program penyelenggaraan dan peningkatan sistem. Aktivitas yaitu membetulkan kesalahan sistem, membantu pengguna menyesuaikan sistem kepada kebutuhan baru. Secara umum, aktivitas yang sering dijalankan dalam kebanyakan atau semua metodologi adalah yang pertama, pencarian fakta atau yaitu pengumpulan informasi, pengumpulan data, proses formal yang menggunakan kajian, wawancara, diskusi, angket, percontohan, dan teknik-teknik lain untuk mengumpul informasi tentang kebutuhan dan keutamaan sistem. Yang kedua, dokumentasi dan presentasi, yaitu kemahiran berkomunikasi penting dalam mensukseskan proyek. Kemudian yang ketiga, anggaran dan pengukuran, yaitu untuk melihat kualitas dan produktivitas sistem. Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan di dalam menganggarkan proyek, yaitu menelakkan penganggaran takut atau tidak pasti atau kurang keyakinan, menggunakan pengalaman dan data own atau others dari proyek sebelumnya, dan memperbaiki anggaran secara terus-menerus. Yang keempat yaitu analisis feasibilitas, yaitu penilaian terhadap manfaat pembangunan sistem informasi kepada organisasi atau perusahaan. Yang kelima, pengelolaan proyek dan proses. Pengelolaan proyek yaitu aktivitas terus-menerus di mana bagian analis merancang, mendistribusikan, mengarahkan, dan mengontrol proyek untuk membangunkan sistem mengikuti biaya dan waktu yang ditetapkan. Kebanyakan proyek gagal dikarenakan kepemimpinan dan pengelolaan yang lemah. Kemudian pengelolaan proses, yaitu aktivitas yang terus-menerus dalam menetapkan kebutuhan bagi aktivitas proses, manfaat, peralatan, dan output yang akan dihasilkan. Tujuan pengelolaan proses adalah untuk menyelaraskan pendekatan dan output proyek. Selanjutnya yaitu CASE atau Computer Aided System Engineering. CASE merupakan aplikasi teknologi informasi untuk aktivitas, teknik, metodologi, pengembangan sistem. Peralatan CASE adalah program software yang mengotomasikan atau mendukung fase-fase SDLC atau System Development Life Cycle. Tujuan CASE adalah untuk mempercepat proses pengembangan sistem dan meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Sebetulnya CASE bukan satu metodologi atau alternatif kepada metodologi, namun CASE lebih berkecenderungan untuk mendukung strategi, teknik, dan output metodologi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Terdapat beberapa metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, diantaranya yaitu metodologi PAS atau Forecasting and Achievement in Science and Technology, metodologi Life Cycle Project, kemudian metodologi CASE atau Computer Aided System Engineering. Fase pengembangan ini terdiri dari fase tinjauan, fase kajian, fase definisi, fase konfigurasi, fase pembelian, fase desain, fase pembangunan, dan fase penghantaran. Itulah tadi video pembelajaran mengenai materi metodologi pengembangan sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.